tadi sudah dijelaskan tentang potensi yang berkaitan dengan kesabaran yang memang terkontrol. Sebaliknya kalau yang orang-orang yang menderita anemia itu bagaimana, apakah kebalikannya dari yang potensi itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana mengendalikan emosi yang kurang terkendali apabila seseorang itu merasa tersendiri itu bagaimana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah 2 orang kan yang tanya berarti. Ya, dijawab dulu aja ya, biar nggak lupa. Apakah anemi itu kebalikan dari hipertensi? Nah, ini yang salah, banyak salah di masyarakat, mohon maaf. Menyamakan tekanan darah rendah dengan kurang darah. Sama nggak dalam benak panjenengan? Itu bedanya. Jadi yang satu tekanan rendah, tekanan darah rendah, yang satu kurang darah. Tekanan darah yang rendah itu lawannya tekanan darah yang tinggi tadi itu. Jadi hipertensi itu lawannya adalah hipotensi. Tekanan darah yang tinggi lawannya adalah tekanan darah yang rendah. Sementara yang tadi yang disebut kurang darah, anemi itu kurang darah, bukan tekanan darahnya yang kurang. Anemi itu ada unsur darah hemoglobin dalam hal ini yang kurang secara jumlah. Maka kalau hemoglobinnya berkurang, kadar darahnya itu berkurang, maka hemoglobin itu fungsinya mengikat oksigen, HbO2. Maka kalau oksigen yang diikat oleh hemoglobin tadi mestinya kebutuhannya 100, ternyata Hb-nya rendah, kurang darah itu tadi, maka yang diikat kan kurang dari 100. Wong Hb-nya mestinya jumlahnya 100, tapi ini jumlahnya 60. Yang diikat 60. Sementara darah tadi itu kan nyampe ke sel-sel tadi itu. Sel tadi yang saya sampaikan itu kan kebutuhan oksigennya terpenuhi melalui aliran darah itu kan. Aliran darah itu Hb tadi yang punya fungsi mengikat oksigen. Kalau Hb-nya rendah, Hb-nya kurang dari normal, maka yang diikat oksigennya juga akan kurang, akan rendah. Kebutuhan dari sel-sel tadi itu akan oksigen menjadi tidak terpenuhi. Maka hal itulah yang kemudian menimbulkan berbagai macam keluhan. Kebetulan keluhan orang hipotensi darah rendah dan orang kurang darah anemi itu kebetulan keluhannya sama, agak geliyeng, agak pusing-pusing. Kenapa? Satu pusing karena tekanan darahnya tidak mampu memompa darah sesuai kebutuhan, gampangannya gitulah. Satunya kekuatannya tetap mampu, tetapi unsur darahnya yang kekurangan oksigen, maka kemudian otaknya kebutuhan darahnya tidak terpenuhi. Satu karena tidak nyampe, gampangannya gitu ya, tidak nyampe aliran darahnya. Satu nyampe tapi yang dibawa nggak banyak. Jadi sama-sama mengalami keluhan yang pusing, sama-sama geliyeng itu. Nah, korelasinya di situ. Jadi itu tidak head to head, tidak dua hal yang bisa dibandingkan ya. Tetapi ada yang lebih parah lagi, wis hipotensi, yo kurang darah, itu ya ada juga. Tekanan darahnya sudah rendah, kekurangan hemoglobin, kekurangan darah, anemi itu sudah hipotensi, anemi, sama-sama pusingnya, apalagi tanggal 23 tadi itu, tambah pusing ya. Tambah nemen. Nah terus yang kedua, gimana kalau kita bisa sabar dengan kedzaliman yang kita alami? Untuk kunci sabar itu harus syukur dan harus ikhlas. Bersyukur dalam konteks apa? Wong dizalimi kok bersyukur? Dizalimi itu momen penting bagi seseorang untuk berdoa. Jadi kalau seseorang itu dizalimi, berdoalah pada saat itu.
Doa orang-orang yang terzolimi itu nggak berhijab. Guyonannya, jadi sering-seringlah terzolimi itu, biar kemudian doa-doanya dikabulkan. Pasti ndak gitulah ya. Pada saat seseorang itu, maksud saya, ambil sisi positifnya, ambil sisi rasa syukurnya. Oh alhamdulillah aku dizolimi, sehingga terus kemudian doa-doanya nggak berhijab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pada saat bersyukur nikmat kita akan ditambah, berlawanan dengan yang menzolimi tadi itu. Panjenengan dizolimi dalam bentuk bisnis, dagang, kerjasama, ternyata dizolimi, dibujuki misalkan ya. Kalau kemudian kita menganggap itu sebagai bagian dari rasa syukur, gimana dibujuki kok bersyukur? Iya, ambil positifnya. Gini, kalau kita ditipu, dibujuki 100 juta misalkan ya, 100 juta itu besar apa kecil? Cari gini berpikirnya, alhamdulillah mek 100 juta, coba aku dibujuki 500 juta lah tambah mules. Bersyukur itu seperti itu. Jadi melampaui apa yang sudah dialami itu. Orang Jawa itu sesungguhnya sudah diajari bersyukur yang luar biasa sejak kita kecil. Apa itu? Kalau orang kecelakaan, ya, orang kecelakaan, dier masih hidup. Apa anunya? Belai selamat ya, belai selamat. Kecelakaan dier, tubuhnya nggak ada yang cacat, nggak ada yang remuk, nggak ada yang patah. Alhamdulillah patah, nggak ada yang patah. Kemudian ternyata kecelakaan kaki kirinya patah. Alhamdulillah mek sikil kiwa tok, kanane gak, tangannya enggak, masih hanya kaki kiri saja. Kecelakaan dier kemudian langsung meninggal. Alhamdulillah langsung mati, gak ngalami loro. Kita itu sejak kecil sesungguhnya diajari bersyukur. Yaitu tadi istilahnya belai selamat itu tadi. Itu yang harus kita terapkan dalam keseharian kehidupan kita itu. Cari 1000 jalan, cari 1000 cara untuk bersyukur terhadap apapun kondisi yang diterima itu. Tentu itu menuntut keikhlasan seseorang. Kenapa kok harus ikhlas? Karena semua ini itu skenarionya Allah. Allah itu membuat kehidupan kita itu berputar. Jadi ada saat jaya, ada saat dibujui, ada saat merasa paling rendah dan seterusnya. Memang Allah pergilirkan itu. Di Ali Imran 60 itu Allah pergilirkan. Kita kadang di atas, di bawah dan seterusnya itu. Maka kalau kemudian kita ikhlas semua, menerima semua takdir Allah itu, wala fis samai wala asghara min dalik wala akbaru ila fi kitabim mubin. Kejadian-kejadian kecil, kejadian-kejadian besar kita itu semua dalam skenario Allah, tertulis di Lauhul Mahfuz sana. Kalau kita paham itu, maka kita terima itu dengan ikhlas. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kita ini sebuah cobaan yang kita tidak mampu. Ada apa di sana? Allah itu men-screening kita. Maka kalau kita mengalami suatu kedzoliman, Allah sudah sangat yakin bahwa kita itu mampu menghadapi kedzoliman itu. Jadi rangkaiannya banyak gitu ya. Maka itu tadi, yang syukur dan yang ikhlas, maka akan muncul kesabaran itu. Buat berbagai macam alasan supaya itu ketidaknyamanan itu menjadi sebuah sisi positif. Syukur-syukur bisa menjadi sebuah kenikmatan. Dizolimi tapi nikmat. Ini cara, ini skenario Allah untuk kita, dan itu sangat spesifik hanya untuk kita. Jadi gitu ya. Saya tanya sederhana saja. Sabar itu sulit atau enggak? Sulit ya? Ada hadis qudsi itu, anna inadzonni bi abdi, kata Allah itu, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau panjenengan ngomong sabar itu sulit, dicatat sama malaikatnya, sulit ya Allah, dikirim ke Allah. Sulit ya Allah, di ACC sama Allah, tanda tangan. Kembalilah ke kita, sulit betul sabar itu. Maka cara pertama kali untuk bisa sabar, bisa syukur, bisa ikhlas, satu,
mindsetkan bahwa kesabaran itu mudah. Itu dulu di otak kita susun mindset itu bahwa sabar itu mudah. Kalau ket awal sudah ngomong angel, yo angel temenan kita. Maka itu ya, mindsetkan bahwa kesabaran itu bisa kita lakukan. Kesabaran itu gampang. Buat 1000 alasan untuk bisa sabar, buat 1000 alasan untuk bisa syukur, buat 1000 alasan untuk bisa ikhlas. Bisa nggih? Saya tanya balik. Sabar itu sulit atau mudah? Amin ya kita. Itu yang suwi-suwi jam 11 ini nanti ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berharap kepada Allah. Semoga apabila ada di antara kita atau keluarga kita yang sakit, bisa Allah segera sembuhkan dan kita diberi kesehatan yang optimal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana siyasifil ba'sa isfi antasa fi'ila sifa'an sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jusami wa min sa'il asqami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna